Tuhan. Kak Herlina, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Pastinya adik-adik juga harus luar biasa di rumah ya. Sebelum kita memulai balas kalian kita hari ini, kita mau menyembah Tuhan terlebih dahulu. Kita nyanyikan Bapakku datang padamu. Persiapkan hati kita adik-adik, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan kepada kami Tuhan, sehingga pada hari ini kami masih sehat, kami masih boleh memiliki nafas kehidupan. Itu semua berkat karunia-Mu Tuhan. Biarlah ibadah sekolah minggu kami Tuhan pada pagi hari ini Engkau sertai dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Sebelum kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita mau kakak mau cek dulu lah apa nih Semangatnya semangatnya yang di rumah. kakak cek dulu semangatnya adik-adik. Ada sukacita adik-adik, Sukacita, yes. Nah adik-adik, hari ini kita mau bersorak-sorai buat Tuhan. Karena kita satu lagu Laskar Kristus. Adik-adik di rumah siap ya bagaimana sih Laskar
Pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Ya, kita sudah menyanyikan lagu Laskar Kristus. Kita mau ikut lagu yang selanjutnya, Aku Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, 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 haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, 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 puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Nah, adik-adik, kita tadi sudah bersorak-sorai buat Tuhan. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik di rumah persiapkan hati, persiapkan pikiran, dan jangan lupa persiapkan Alkitabnya juga ya. Duduk manis, duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita satu lagu, Kulipat Tanganku dan Lipat tanganku dan tutup mata, ku tundukkan kepala, siap berdoa. Yesus Tuhanku, dengar doaku, jawab doaku, diamku penuh. Adik-adik, mari kita berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah yang baik. Kami telah menyembah, memuji nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Persiapkan hati kami, berikan kami telinga yang dengar-dengaran, dan kami boleh duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati juga Bapak sekolah minggu yang akan memberitakan firman-Mu ya Bapak. Pujilah Engkau Allah yang baik. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman setelah ini, tapi kakak mau cek dulu dong Alkitabnya. Kakak lihat dari mami-maminya deh. Nanti mami-maminya harus kasih tau kakak ini Alkitabnya udah siap atau belum. Nanti boleh di WA. Oke, kita akan memanggilkan Kak Ima yang akan menceritakan firman selanjutnya. Kak Ima. Oke, halo Kak Novi sama Kak Herlina. Terima kasih ya tadi sudah membawakan kita di dalam pujian. Dan sekarang adik-adik tiba saatnya kita mendengarkan firman ya. Nah, firman hari ini adik-adik Kak Ima akan bawakan tentang cerita Yesus membangkitkan Lazarus. Wow, kenapa Kak Ima membawakan cerita ini? Karena berhubungan dengan games kita nanti ya. Nah, adik-adik, kakak mau cerita, Yesus punya 3 sahabat ya yang tinggal di kota Betani, namanya Maria, Marta, dan si Lazarus ya. Jadi 3 sahabat Tuhan Yesus, yaitu Maria, Marta, dan Lazarus. Nah, pada suatu hari adik-adik, Yesus di daerah Perea ya, Maria dan Marta mengirim pesan kepada Yesus ya, dikirim surat kepada Yesus, mengatakan bahwa temannya si Lazarus sedang mengalami sakit parah. Wow, jadi dikasih tahu sama Tuhan ya, Tuhan Yesus, Lazarus lagi mengalami sakit parah gitu ya. Tapi adik-adik, ketika Tuhan Yesus menerima surat itu, Tuhan Yesus tidak langsung pergi ke rumah Lazarus. Dia menunggu sekitar beberapa hari ya, sekitar 2 hari, baru Tuhan Yesus datang ke rumahnya Lazarus. Nah, selama itu adik-adik, selama 2 hari itu
itu karena si Lazarus tadi sudah sakit parah ya, sudah ndak kuat lagi mungkin ya. Akhirnya Lazarus ini adik-adik meninggal. Wow, meninggal ya. Dan Maria dan Marta, sahabatnya mereka tadi itu sudah sedih-sedih ya, dan banyak juga orang datang ke rumah mereka untuk menghibur ya. Biasanya kalau keluarga kita berduka atau teman kita berduka, pasti kita datang ya untuk menghibur teman kita yang berduka. Nah, begitu juga dengan si Maria dan Marta tadi ya, karena Lazarus sudah meninggal, maka banyak orang datang untuk menghibur mereka. Nah, setelah 2 hari kemudian adik-adik, Tuhan Yesus mau datang ke rumah Lazarus ya, memanggil murid-muridnya, mau mengarahkan, ayo kita ke rumah Lazarus, bilang gitu ya. Akhirnya adik-adik, ketika Tuhan Yesus sudah sampai di rumahnya Lazarus di Betani, Maria Marta teriak, Yesus, begitu ya, Yesus, Lazarus sudah meninggal. Coba andai kata kamu kemarin waktu kami kirim pesan itu, Tuhan Yesus cepat datang ke sini, pasti teman kami Lazarus sudah meninggal. Ini Tuhan Yesus terlambat datang, akhirnya teman kami Lazarus sudah meninggal. Nangis, gitu ya. Akhirnya Tuhan Yesus bilang, tenang, bilang gitu ya, jangan takut, Lazarus tidak mati, bilang begitu ya, Lazarus tidak mati. Betul Tuhan Yesus, Lazarus sudah mati, dia sudah dikuburkan selama 4 hari, sudah 4 hari di dalam kuburannya ada di sana, dia dikubur di dalam gua, sudah ditutup dengan batu besar gitu ya. Karena pada waktu zaman dulu adik-adik, kalau orang meninggal itu dikuburkan di dalam gua ya, dalam gua kemudian ditutup dengan batu ya, supaya tidak bisa orang masuk. Kalau sekarang orang kalau meninggal pasti dikuburkan di dalam tanah ya. Nah, akhirnya adik-adik, Tuhan Yesus bilang, tidak, Lazarus belum meninggal, bilang begitu ya. Si Maria Marta bilang, sudah Tuhan Yesus sudah 4 hari dalam kuburan, kalau udah percaya ayolah kita ke kuburannya gitu ya. Akhirnya Tuhan Yesus datang ke kuburannya Lazarus, dan Tuhan Yesus mengatakan mengatakan kepada Lazarus, Lazarus bangkitlah gitu ya. Akhirnya adik-adik, Lazarus bangkit, dan Tuhan Yesus menyuruh teman-temannya Maria Marta untuk membuka batu tadi ya. Dibuka batunya, akhirnya Lazarus sudah bangkit kembali adik-adik. Wow, luar biasa ya. Tuhan Yesus menyatakan mujizatnya buat Lazarus yang tadinya dia sudah mati, sudah dikuburkan selama 4 hari. Dia mampu membangkitkan Lazarus adik-adik, luar biasa ya. Akhirnya Maria Marta bersuka cita. Wow gitu ya. Mereka semakin akrab, mereka semakin bersyukur kepada Tuhan ya. Dengan datangnya Tuhan Yesus ke kuburan Lazarus bisa membangkitkan Lazarus dari kematiannya ya. Nah, demikian firman Tuhan adik-adik, dan sekarang kita akan bermain games ya, karena dari tadi pasti adik-adik sudah menunggu untuk main games. Dan setelah main games nanti, kakak akan menyampaikan kesimpulan ya, atau pesan apa yang kita ambil dari cerita Lazarus tadi ya. Oke deh, kalau gitu kita langsung aja ya main games adik-adik. Nah, oke adik-adik, sekarang kita sudah siap main game ya. Coba lihat ke belakang. Wah, kakak-kakak sekolah ini dan teman-teman adik-adik sudah pada siap main game nih. Nah, gamenya adik-adik yaitu dalam gua dan luar gua, bukan gua kakak ya. Dalam gua dan luar gua ya. Bagaimana permainannya? Gampang sekali adik-adik. Nanti Kak Ima akan memberikan petunjuk ya. Contohnya nih Kak Ima bilang loncat 2 kali di dalam gua. Maka kakak sekolah minggu yang ada di belakang dan teman-teman adik-adik akan meloncat di dalam gua 2 kali dengan cepat ya. Yang lambat berarti kalah ya, atau tidak fokus. Oke, jadi setelah Kak Ima bilang loncat dalam 2 kali, langsung fokus cepat-cepat ya, jangan lambat-lambat ya, harus fokus, konsentrasi ya. Nah, adik-adik di rumah boleh juga mencoba ya, boleh mencoba di rumah, boleh mengikuti nanti arahan dari kakak. Adik-adik boleh siapkan, kalau di sini kakaknya menyiapkan ada bambu ya sebagai batasnya dalam dan luar gua ya. Kalau adik-adik di rumah boleh, kalau ada lakban hitam boleh ya digaris di lantainya,
atau mungkin garis tekel ya, bisa juga ya. Yang penting adik-adik nanti ingat yang mana bagian dalam buahnya, yang mana bagian luar buahnya ya. Oke deh, langsung kita mulai aja ya gamesnya ya. Adik-adik siap di rumah ya? Atau enggak, adik-adik boleh nonton dulu. Nanti kita lihat dulu kakak sekolah minggunya ya, ada yang salah atau enggak. Terus setelah itu adik-adik boleh lanjut di rumah ya. Oke, kita mulai ya. Nah, kakak sekolah minggu dan adik-adik nanti dengarkan arahan dari Kak Ima ya. Siap? Fokus ya. Ya, nanti kalau yang kalah dikasih apa ya? Kalau yang kalah dikasih apa ya? Ya, nanti yang nggak fokus hukumannya apa ya? Yang nggak fokus nanti hukumannya nyanyi kayaknya ya. Nyanyi ya, satu lagu ya. Lengkap dengan gerakan ya. Oke, tapi yang kalahnya kita hitung. Kalau kalahnya sampai maksimalnya 2 kali ya. Kalau 2 kali kalah berarti nanti hukumannya nyanyi satu lagu plus dengan gerakan. Tapi kalau cuma 1 kali aja nggak usah dihukum deh ya. Oke, kita mulai. Teriak nama Yesus 3 kali di luar gua. Next, melompat dengan tinggi 5 kali di dalam gua. 1, 2, 3, 4, 5. Melompat 7 kali dalam gua. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Teriak haleluya. Teriak haleluya 3 kali di luar gua. Haleluya. Teriak puji Tuhan dalam gua. Puji Tuhan. Goyang pikul 10 kali dalam gua. 1, 2, 3, 4. Sepertinya ada yang salah ya, adik-adik. Nanti fokus semua ya. Oke, adik-adik boleh dicoba ya. Begitulah permainannya. Atau mau ditambah lagi? Mau lagi ikut kakak sekolah minggu? Mau atau enggak? Yang mau angkat tangan. Adik-adik di rumah masih mau? Seru ya? Oke, kalau gitu ya, sekali lagi fokus. Apa ya?
tidak ada yang dihukum ya, semuanya pada fokus dan sedikit aja nggak fokus gitu ya. Oke, sekarang adik-adik di rumah boleh lanjut ya. Kak Ima kasih petunjuk dari sini, adik-adik boleh ngikut di rumah ya. Oke, adik-adik sekarang siapkan dulu ya guanya ya, yang mana dalam guanya, yang mana keluar guanya ya. Boleh dengan lakban, boleh juga dengan garis tekel ya. Oke, adik-adik di rumah putar 2 kali dalam gua. 1. Nah, ya. Terus lompat 3 kali luar gua. Wow. Kayaknya kalau sendiri kayak seru ya, karena bebas sendiri geraknya gitu ya. Oke, next. 1 kali lagi. Teriak nama Yesus 5 kali dalam gua. Yesus, 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 Yesus. Yeay, hebat semuanya, pintar. Oke, demikianlah gamesnya adik-adik. Semoga hari ini bersuka cita ya. Semoga hari ini berkati dengan games tadi dan menjadi berkat buat adik-adik semua. Demikian gamesnya. Terima kasih. Wow, seru ya gamesnya adik-adik. Ada nggak TK sekolah minggu yang salah-salah ya? Ya, yang salah-salah berarti kurang fokus ya adik-adik ya. Oke, yang pasti hari ini sudah seru ya, sudah bersuka cita. Dan di minggu ini, pagi hari ini adik-adik minggu terakhir di bulan September. Jadi minggu depan kita sudah masuk di bulan Oktober ya. Wow, tidak terasa adik-adik ya. Dan tentunya kalau sudah masuk di bulan yang baru, apa yang baru lagi adik-adik? Ya pastinya sudah tahu ya, dengan tema yang baru. Ya, jadi adik-adik siapkan ya hati adik-adik untuk menerima tema yang baru dari Bapak Gembala. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman tentang Lazarus, sudah main game seru-seruan ya. Nah, sekarang Kak Ima akan menyampaikan kesimpulan adik-adik dari cerita Lazarus ya. Kalau tadi Lazarus sudah dibangkitkan dari kematian gitu ya, Tuhan sanggup menyatakan kuasa mujizatnya. Nah, tidak beda juga untuk adik-adik saat ini. Mungkin adik-adik punya kerinduan nih ya, pengen menjadi sang juara mungkin ya. Kak Ima, aku pengen juara 1 di kelas gitu ya, boleh ya. Atau mungkin Kak Ima, aku ingin disayang papa sama mama gitu ya, boleh. Atau mungkin adik-adik, Kak Ima, aku pengen menjadi kakak yang baik untuk adekku gitu ya. Aku pengen menjadi panutan untuk adik-adikku, boleh ya. Apapun yang saat ini mungkin adik-adik inginkan ya, pasti Tuhan berikan ya. Tuhan pasti akan memberikan, menjawab doa adik-adik asalkan adik-adik rajin berdoa dan dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Seperti tadi Lazarus ya, Maria dan Marta ditolong oleh Tuhan. Pasti adik-adik juga mampu ya, pasti Tuhan Yesus mampu memberikan atau menjawab doa adik-adik semuanya. Kak Ima berharap dengan firman ini iman adik-adik, kepercayaan adik-adik semakin teguh ya. Dan Kak Ima berharap juga semoga doa adik-adik semua dijawab oleh Tuhan. Amin. Oke, demikian adik-adik kegiatan kita hari ini. Semua ambil sikap berdoa, kita tutup dalam doa ya. Yuk, mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan, kami sudah bersuka cita, kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami juga sudah memuji menyembah nama-Mu Tuhan. Ajarkan kami Bapa untuk selalu setia kepadamu Tuhan, taat kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa saat ini buat adik-adik yang ada di rumah Tuhan, apapun kerinduan mereka saat ini Tuhan, mereka ingin menjadi sang juara Tuhan di kelas, atau mungkin mereka pengen disayang kedua orang tuanya Tuhan, pengen menjadi contoh panutan bagi adik-adik mereka. Mari Engkau berkati Tuhan adik-adik yang ada di rumah, Engkau menjawab setiap kerinduan doa-doa mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau, haleluya, amin. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah bermain game juga. Terus pada pagi hari ini kita mengakhiri pada sekolah minggu kita angkat satu pujian, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
atas menyertamu pada ibadah sekolah minggu kami Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah ibadah ini Tuhan dapat menyenangkan, dapat berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah kami yang baik. Ini doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, ibadah sekolah minggu kita kali hari baru berakhir. Kita akan bertemu minggu